Lalu lanjut ngabdi di sini. Dulu alhamdulillah saya juga pernah di staf pengasuhan santri selama 2 tahun. Alhamdulillah karena memang ada rolling kembali, akhirnya saya ditugasi di bagian penerimaan tamu. Nah, untuk agenda kali ini kita membicarakan tentang organisasian. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya kepada adik-adik ini, bagaimana untuk saat ini keorganisasian yang ada di sana? Bagaimana keorganisasian untuk saat ini yang ada di sana? Gimana? Jauh, cuman sudah memulai ya. Itu suatu hal yang sangat baik. Awal yang baik itu ya, yang penting sudah memulai. Karena kalau nunggu seperti Gontor ya nunggu 100 santri dulu di kelas 6-nya baru memulai. Itu ya, tapi tidak jadi masalah karena pada dasarnya hal yang paling penting di keorganisasian itu adalah tripusat keorganisasian. Dalam organisasi itu yang terpenting itu hanyalah 3. Yang pertama itu ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara. Nah, ini tripusat keorganisasian. Sebelum kita beralih ke sana, saya akan menjelaskan organisasi yang ada di Gontor. Organisasi yang ada di Gontor ini itu menjadi satu lingkup dan disatukan namanya dengan OPPM. Singkatan dari Organisasi Pelajar Pondok Modern. Yang dimana OPPM ini didirikan, dibentuk, dimulai pada tahun 1969. Itu awal mula tahun dimulainya OPPM. Nah, seluruh kampus di Gontor ini itu menjadikan satu yaitu OPPM. Jadi Gontor 1 punya organisasi pelajar OPPM, Gontor 2 juga ada, Gontor 3 juga, semuanya sama namanya, tidak ada yang berbeda. Organisasi Pelajar Pondok Modern. Nah, dalam keorganisasian ini yang terpenting itu ada 3. Yang pertama ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara. Ketua berfungsi untuk sebagai kepemimpinannya, leader. Sekretaris bagian administrasinya, dan bendahara bagian keuangannya ataupun pendanaan. Dalam menjalankan suatu organisasi dalam lingkup pondok, itu pasti banyak yang harus dikerjakan dan harus dibagi-bagi per sub-subnya ataupun bagian-bagiannya. Maka dari itulah dari 3 serangkai ini, 3 tripusat keorganisasian ini dikembangkan menjadi beberapa bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya ada bagian keamanan yang bertanggung jawab untuk mengamankan seluruh aktivitas kegiatan 24 jam santri. Selanjutnya ada bagian takmir masjid, bagian yang memang dikhususkan untuk mengawasi, mengawal, mendidik di kegiatan ibadah takmirul masjid. Ada lagi bagian pengajaran, bagian yang memang dibentuk untuk bertanggung jawab atas terlaksananya pengajaran-pengajaran yang dihandle oleh organisasi seperti pelajaran sore dan latihan pidato. Ada juga bagian kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan santri. Jadi seluruh dinamika di pondok ini itu bukan ustadz yang mengatur, melainkan pengurus-pengurus yang sudah dilantik menjadi pengurus OPPM. Jadi semua aktivitas santri ini diatur oleh OPPM. Tetapi pengurus OPPM ini memiliki pembimbing dari ustadz-ustadznya, terkhusus bagian staf pengasuhan santri. Nah, jadi kalau misalkan di Tazaka santrinya sudah lumayan banyak, berapa sekarang santrinya? 200 itu membutuhkan bagian-bagian apa? Dan disandingkan dengan kuantitas yang ada, kuantiti yang ada, jumlah personil pengurus yang ada. Kalau sekarang untuk saat ini berjumlah 3 orang, berarti sudah pas. Satunya ketua, satunya sekretaris, satunya bendahara. Untuk masalah keamanan gimana? Yang namanya bagian itu hanya
dibentuk untuk membantu seorang ketua, sekretaris bendahara untuk menjalankan program-program. Jadi nggak ada bagian keamanan pun nggak jadi masalah. Karena semua itu pada dasarnya itu tanggung jawab ketua. Karena personilnya banyak, santrinya makin banyak untuk kemudian hari ya insya Allah, maka dibentuklah bagian keamanan sebagai pembantu dari ketua. Jadi intinya ada di situ. Jadi tidak menutup kemungkinan jauh dari Gontor, tidak. Karena pada dasarnya intinya ada di tiga ini, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, sama di Gontor pun sama seperti itu. Tapi untuk saat ini Gontor memiliki 21 bagian yang berbeda-beda tugasnya, tapi menjadi tanggung jawab ketua. Karena memang orangnya sudah banyak, pengurusnya sudah banyak, dan kebutuhannya juga semakin banyak, maka dari itulah dibentuk bagian-bagian baru. Salah satunya fotokopi. Fotokopi yang ada di Gontor itu dihandle oleh pengurus OPPM kelas 6. Ada lagi bagian keterampilan, bagian kesehatan, ada lagi bagian olahraga, ada lagi bagian fotografi. Fotografer itu yang menghandle itu dari pengurus kelas 6. Jadi seperti itu OPPM ya. Nah, pada dasarnya ada salah satu syair yang berkaitan dengan manajemen. Nah, intinya organisasi ini ada di manajemen. Nah, al-haqqu bila amalin, al-haqqu bila nizomin, yaghlibuhu al-batil binizomin. Nah, mungkin bisa ditulis, bisa dikte ini. Al-haqqu bila nizomin, yaghlibuhu al-batil binizomin. Al-haqqu pakai qaf. Al-haqqu bila nizomin, yaghlibuhu al-batil binizomin. Sudah? Al-haqqu bila nizomin, yaghlibuhu al-batil binizomin. Al-haqqu bila nizomin yaghlibu apa? Peraturan ataupun keteraturan akan dikalahkan oleh suatu hal yang buruk dengan keteraturan. Itu singkatnya dan simpelnya seperti itu artinya. Jadi suatu hal yang baik bila tidak dimanage dengan baik, maka akan dikalahkan oleh suatu hal yang buruk yang dimanage dengan baik. Jadi suatu keburukan itu akan mengalahkan kebaikan apabila yang baik ini tidak diatur sebaik mungkin dan yang buruk ini diatur sebaik mungkin. Intinya ada di manajemen, kepengaturan. Bagaimana seorang pengurus ini memiliki strategi, memiliki manajemen dalam membagi, dalam membentuk, dalam membuat rangkaian-rangkaian keseharian rutinitas itu untuk mengatur semua santri yang ada di sana. Nah, meskipun jumlahnya 3 orang, bila mana 3 orang di sana itu memiliki kepemimpinan yang baik, manajemen yang baik, inovasi yang baik, insya Allah jauh lebih baik dibandingkan punya banyak orang tetapi tidak memiliki kepemimpinan, manajemen, dan kepengaturan yang baik. Nah, jadi ketika nanti kembali ke pondok, yang menjadi PR apa? Bagaimana caranya saya, dia bertiga ini bisa membentuk suatu manajemen yang baik